Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini, di mana kita boleh bersyukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyertai sepanjang malam, dan di pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, pada sangkanya saudara-saudara akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di mana mendahului Allah. Seringkali kita mendahului Allah, seringkali kita tidak mengikuti rencana Tuhan. Apa yang sudah Tuhan beri, namun seringkali kita mau mendahului. Di sini kita mau belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan dari pengalaman Musa yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ini adalah pembelaan Stefanus ketika dia dianiaya, dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kesaksian para bapak leluhur, di mana tokoh-tokoh iman yang ada dalam Perjanjian Lama disampaikan. Dan contohnya di sini Stefanus mencari contoh tentang Musa, di mana Musa adalah orang yang dibesarkan dalam pendidikannya, dalam kehidupannya, semuanya dilakukan oleh Musa. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-35 dikatakan bahwa Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa satu permasalahan yang dihadapi oleh Musa di saat dia mau dipakai oleh Tuhan, tetapi dia mendahului di dalam peristiwa Musa ketika melihat orang Ibrani, sesama orang Ibrani sama-sama berantem. Ketika dia berantem, di sini kita bisa melihat bahwa Musa datang dan memisahkan. Ketika mereka melihat Musa memisahkan ini, mereka berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim? Nah, ini adalah satu perkataan yang membuat Musa menjadi orang yang jadi bingung, menjadi takut. Lalu Musa meninggalkan mereka. Nah, besoknya Musa datang melihat orang Ibrani diperlakukan dengan tidak baik oleh orang Mesir. Musa membela dan membunuh orang Mesir tersebut. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Musa sebetulnya adalah hal yang benar secara manusia, secara hukum, dalam arti membela orang sesamanya itu seringkali terjadi di kalangan semua orang saat-saat ini. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya adalah ketika Musa membunuh orang Mesir ini, dia lari untuk menghindar supaya dia tidak ditangkap. Nah, pengalaman yang dialami oleh Musa ini, kalau kita lihat bahwa secara manusia, dia benar mau membela bangsanya, karena dia mau diangkat menjadi pemimpin umat Israel pada waktu itu. Namun kalau kita lihat ke belakang, sebetulnya Musa ini masih perlu dididik dan diajar, karena Musa ini dibesarkan secara pendidikannya itu di Mesir, mengikuti aturan Mesir yang begitu kuat untuk dipersiapkan menjadi seorang pemimpin dalam hal pemerintahan, dalam hal berperang, itu yang disiapkan secara Mesir. Tetapi kalau kita lihat bahwa Musa masih perlu diajar oleh Tuhan, karena dia adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Namun Musa sudah terlebih dahulu melakukan satu perbuatan yang dimana Musa melakukan tindakan yang mendahului perintah Tuhan.
Sehingga kalau kita lihat akibatnya, Musa harus mempunyai tugas lagi, di mana yang Musa lakukan, dia harus mengembara 40 tahun lagi. Satu pembelajaran yang cukup panjang, di mana Musa masih harus banyak belajar dan belajar tentang kerendahan hati, kesabaran. Itulah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin bangsa Mesir untuk membebaskan mereka dari perbuatan. Tugas yang cukup besar, tugas yang cukup berat yang harus diemban oleh Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita seringkali ingin melayani Allah, adalah hal yang sangat luar biasa, yang bisa dipuji, namun banyak orang yang melakukannya menjadi tidak terpuji karena dia mendahului Allah, di mana dia tidak sabar, namun dia ingin cepat-cepat. Karena itu kita harus menunggu sampai benar-benar tugas itu datang dalam diri kita. Sebelum kita memulai setiap usaha yang baru, kita mau untuk belajar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Setiap usaha yang baru bagi Allah, maka kita perlu sebagai anak-anak Tuhan mencari nasihat, mencari orang-orang yang lebih bijaksana dalam kehidupan kita, orang yang lebih senior atau hamba-hamba Tuhan yang bisa mengajarkan kepada kita, memberikan pendidikannya, arahannya, nasihatnya yang pernah mereka alami, perlu kita terima di dalam kita berdiskusi atau kita menerima sharingnya. Dan kita juga perlu meluangkan waktu yang banyak di dalam doa. Pastikan bahwa kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita melayani Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan, kita harus memiliki satu tujuan, motivasi yang benar, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan sampai kita mendahului Tuhan. Belum waktunya kita mau menjadi pemimpin. Belum waktunya kita sudah mendahului Tuhan. Kita sudah mencari pelayanan. Tetapi di pengalaman Musa ini boleh menjadi satu perenungan di dalam diri kita, bahwa ada waktu-waktu yang akan Tuhan berikan di dalam diri kita. Ada saatnya kita akan melayani, ada saatnya waktunya kita untuk berdiam diri. Musa diajar 40 tahun belajar segala ilmu pengetahuan. 40 tahun Musa diajar karena kesalahannya, karena tindakan yang ceroboh. Musa diajar selama 40 tahun untuk belajar mengendalikan dirinya, di mana dia menjadi gembala kurang lebih 40 tahun. 80 tahun Musa belajar menjadi seorang pemimpin. Di sini kita boleh belajar untuk bisa melayani Tuhan. Kita tidak mau mendahului Allah, tetapi kita mau belajar untuk satu proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan sesuatu di dalam caranya Allah dan di dalam waktunya Tuhan. Bukan dengan cara kita, bukan caranya manusia, tetapi dengan cara Allah. Bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Seringkali kita melihat sampai kapan. Kalau memang Tuhan tidak memberi, ya jangan memaksa. Karena itu kita mau belajar di pagi hari ini. Segala sesuatu kita mau mengaplikasikan untuk mendahului Allah, itu harus kita renungkan sejenak. Jangan sampai kita mendahului Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah melupakan apa yang menjadi janjinya di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan mempersiapkan setiap kita di bidang kita masing-masing, dan Tuhan sudah mempersiapkan waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita untuk kita mengerjakan bagian-bagian kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali bagi kita yang saat ini sudah berputus asa. Mungkin pada saat ini kita sudah tidak sabar lagi. Kita diingatkan untuk menanti waktunya Tuhan. Jangan bertindak yang salah, jangan bertindak yang gegabah, supaya kita tidak
menjadi salah jalan di dalam mengambil sikap dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan bisa menjadi satu pengingat buat kita untuk selalu mengerti jalannya Tuhan, jangan mendahului Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati dalam aktivitasnya sepanjang hari ini. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kekuatan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, yang menuntun kepada kami kepada jalannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.